Ketika kita mendengar kata gladiator, yang terlintas dalam benak adalah petarung brutal dalam arena Koloseum, bertarung demi hidup dan mati di hadapan ribuan penonton. Tapi siapa mereka sebenarnya? Para gladiator bukan hanya budak atau tawanan perang. Sebagian dari mereka adalah relawan, mantan tentara, bahkan bangsawan yang memilih jalan kehormatan melalui darah. Gelar gladiator pada masanya bisa menjadi simbol ketenaran dan kekuatan, bukan hanya kutukan belaka. Sebelum masuk arena, para gladiator menjalani pelatihan intensif di Ludus Gladiatorius, sekolah pertarungan yang brutal dan penuh kedisiplinan. Di sini, mereka diajari teknik bertarung, penggunaan senjata, strategi, dan bahkan seni panggung. Ya, pertarungan gladiator bukan hanya pertempuran nyata, tapi juga spektakel hiburan politik kekaisaran Romawi. Dalam beberapa kasus, pertarungan bahkan sudah diatur skenarionya, menciptakan sebuah teater berdarah yang menggugah emosi penonton. Berbeda dengan gambaran populer, tidak semua pertarungan gladiator berakhir dengan kematian. Gladiator yang terlatih dan populer sangat berharga bagi pemilik mereka. Banyak pertandingan berakhir saat salah satu petarung menyerah atau terluka parah, dan keputusan untuk membunuh atau menyelamatkan sering diserahkan kepada penonton atau kaisar. Ada juga sistem penilaian dan tanda-tanda tangan yang digunakan penonton untuk menunjukkan apakah seorang gladiator layak hidup atau mati. Pertarungan gladiator adalah alat propaganda kekaisaran Romawi. Pertunjukan di Koloseum bukan hanya hiburan, tetapi sarana untuk mengalihkan perhatian rakyat dari krisis politik dan ekonomi, serta memperkuat citra kekuasaan kaisar. Slogan Panem et Circenses adalah strategi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan massa melalui makanan dan tontonan, menjaga rakyat tetap tenang meski di bawah penindasan. Beberapa sejarawan dan teori konspirasi meyakini bahwa pertarungan gladiator sebenarnya adalah bentuk ritual persembahan darah yang terselubung. Dalam budaya Romawi awal, darah petarung dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk menyenangkan dewa-dewa. Bahkan terdapat bukti bahwa sebelum pertunjukan dimulai, dilakukan upacara pemanggilan restu dewa. Memperkuat teori bahwa gladiator adalah bagian dari ritual spiritual yang lebih dalam dari sekadar hiburan publik. Sebuah teori konspirasi yang menarik menyebutkan bahwa Koloseum bukan hanya tempat pertarungan, tetapi arena eksperimen sosial kekaisaran Romawi. Beberapa ahli percaya bahwa gladiator digunakan sebagai pion dalam program rahasia untuk menguji psikologi massa, manipulasi emosional, dan bagaimana kekuasaan dapat mempengaruhi opini publik melalui tontonan kekerasan. Ada pula yang mengaitkannya dengan ilmu kuno tentang kontrol pikiran dan manipulasi energi manusia melalui emosi kolektif. Salah satu teori konspirasi ekstrim menghubungkan gladiator dengan kelompok rahasia Iluminasi kuno yang menggunakan pertarungan sebagai media simbolik. Banyak simbol dalam pertunjukan, seperti lambang-lambang senjata, bentuk arena, bahkan koreografi gerakan, diklaim memiliki makna esoterik yang hanya dipahami oleh kalangan elit spiritual Romawi. Mereka percaya bahwa pertarungan di arena adalah representasi kosmis antara terang dan gelap, kekuatan dan kehancuran. Para gladiator bukan sekadar budak berdarah, mereka adalah ikon budaya, alat kekuasaan, dan bagian dari sejarah spiritual tersembunyi kekaisaran Romawi. Dari sisi hiburan hingga mistik, dari propaganda hingga konspirasi, gladiator menyimpan lapisan makna yang jauh lebih dalam dari yang selama ini kita ketahui. Dan mungkin, kisah mereka adalah potongan rahasia sejarah yang sengaja dikubur oleh waktu, tapi masih berbicara hingga hari ini.